Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai aliran Mu'tazilah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sinta Dewi dengan NIM 23236. Yang kedua, Muhammad Ronyani dengan NIM 23255. Yang ketiga, Salsabila Masyakur dengan NIM 23243. Pengertian aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Golongan kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Latar belakang terbentuknya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah 2 muncul sekitar abad pertama Hijriah di kota Basrah, yang ketika itu menjadi kota sentral ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Di samping itu, aneka kebudayaan asing dan macam-macam agama bertemu di kota ini. Dengan sangat luas dan banyaknya penganut Islam, semakin banyak pula musuh-musuh yang ingin menghancurkannya, baik dari internal umat Islam secara politis maupun dari eksternal umat Islam secara dogmatis. Mereka yang non-Islam merasa iri melihat perkembangan Islam begitu pesat sehingga berupaya untuk menghancurkannya. Dalam sejarah, Mu'tazilah timbul berkaitan dengan peristiwa Wasil bin Adha dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Wasil termasuk orang-orang yang aktif mengikuti kajian yang diberikan Al-Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Suatu hari, salah seorang dari pengikut kajian bertanya kepada Al-Hasan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar, murtakib al-kabair. Mengenai pelaku dosa besar, Khawarij menyatakan kafir, sedangkan Murji'ah menyatakan mukmin. Ketika Al-Hasan sedang berpikir, tiba-tiba Wasil tidak setuju dengan kedua pendapat itu. Menurutnya pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara posisi keduanya. Al-manzilah baini al-manzilataini. Setelah itu, dia berdiri dan meninggalkan Al-Hasan karena tidak setuju dengan sang guru dan membentuk pengajian baru. Atas peristiwa ini, Al-Hasan berkata, "I'tazalna," Wasil menjauhkan dari kita. Dan dari sinilah nama Mu'tazilah dikenakan kepada mereka. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah itu ditujukan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik. Akibat perang ini, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok mengenai pelaku dosa besar yang dipelopori oleh Khawarij yang menganggap bahwa Ali dan pendukung Arbitas adalah pelaku dosa besar karena mereka mengambil hukum tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dicap kafir. Pernyataan ini dibantah oleh kelompok Murji'ah. Menurut mereka, pelaku dosa besar tetap mukmin dan persoalan dosanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Reaksi dari dua kelompok besar tersebut memicu timbulnya kelompok baru yaitu Mu'tazilah. Menurut mereka, pelaku dosa besar tempatnya antara mukmin dan kafir. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Beberapa tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh perkembangannya bagi aliran Mu'tazilah adalah 1. Wasil ibnu Atha. Wasil ibnu Atha al-Ghazali dikenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpin pertamanya. Dia juga terkenal sebagai pemikir kaum Mu'tazilah yang rasional. Dia adalah orang yang meletakkan kerangka dasar ajaran kelompok Mu'tazilah. Ajaran pokok yang didengungkannya adalah faham al-manzilah bain al-manzilatain.
serta faham yang meniadakan sifat-sifat Tuhan. 2. Abu Husail al-Alaf. Nama lengkapnya ialah Abdul Husail Muhammad Abu al-Husail al-Alaf. Ia adalah pemimpin kaum Mu'tazilah kedua di kota Basrah. Ia banyak sekali menekuni filsafat bangsa Yunani. Pengetahuannya mengenai filsafat memudahkannya dalam menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah dengan teratur. Pengetahuannya yang berkaitan dengan logika membuatnya menjelma menjadi ahli debat. Lawan-lawannya dari kaum Sindik, kelompok Majusi, Zoroaster, dan ateis tidak mampu membantah argumen yang ia berikan. Menurut suatu riwayat, ia telah mengislamkan kurang lebih 3.000 orang. Puncak kebesarannya ia raih pada waktu Khalifah Al-Ma'mun, karena Khalifah ini pernah menjadi salah satu muridnya. 3. Bishr al-Mu'tamir. Bishr al-Mu'tamir adalah pemimpin Mu'tazilah di kota Baghdad, yang merupakan orang pertama yang menyusun ilmu balaghah. Ia juga seorang tokoh aliran kelompok yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas kelakuannya. Ia memiliki murid-murid yang sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran paham aliran Mu'tazilah, khususnya di kota Baghdad. 4. Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani al-Nazam. An-Nazam merupakan murid dari Abul Husail al-Alaf. Ia banyak bergaul dengan ahli filsafat. Dia mempunyai ketajaman dalam berpikir yang sangat luar biasa, antara lain tentang metode keraguan serta metode empirika, yang merupakan cikal bakal lahirnya abad pencerahan di Eropa. 5. Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Juba. Nama asli al-Jubai diambil dari nama kota kelahirannya, yaitu daerah bernama Juba di provinsi Chuzestan, Iran. Dia adalah guru Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri kelompok Asy'ariyah. Pemikirannya tentang tafsir Al-Quran banyak diambil oleh Asy'am Kasyari. 6. Abu al-Husain al-Qayyad. Ia pemuka yang mengarang buku Al-Intisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. 7. Qadhi Abdul Jabbar. Dia diangkat sebagai hakim oleh Ibnu Abbad. Di antara karyanya yang besar ialah karya tentang ulasan pokok-pokok ajaran Mu'tazilah yang ia sebut Al-Mughni. Kitab ini terdiri lebih dari 15 jilid. Dia tergolong tokoh yang hidup pada zaman kemunduran aliran Mu'tazilah. Namun ia bisa berprestasi baik dalam bidang keilmuan maupun pada jabatan kenegaraan. 8. Jarullah Abul Qasim Muhammad ibnu Umar. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarazm sebelah selatan Laut Kaswin, Iran. Ia tokoh yang telah menulis karya tulis yang monumental, yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Ajaran-ajaran aliran Mu'tazilah. Dalam aliran Mu'tazilah terdapat 5 ajaran dasar. Yang pertama Al-Tauhid atau keesaan Tuhan. Paham keesaan Tuhan menurut Mu'tazilah ini mengandung makna bahwa Allah betul-betul Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya. Oleh karena itu, mereka menolak paham antropomorfisme yang menggambarkan Tuhan dekat dan menyerupai makhluknya, dan juga menolak beatific vision yang menyatakan Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata kepala. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah adalah sosok yang berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar dari Tuhan. Bagi mereka, Tuhan Maha Tahu, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, yang tak dapat dipisahkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Al-Adl atau keadilan Tuhan. Pada ajaran Al-Adl adalah peniadaan untuk menyerupakan Tuhan dalam segala bentuk pekerjaan manusia. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah tidaklah serupa dengan manusia dalam segala tindak tanduknya. Tuhan adalah sosok yang selalu berbuat kebaikan dan tidak melupakan apa yang semestinya dikerjakan.
Mu'tazilah meletakkan pertanggungjawaban terhadap manusia atas segala perbuatannya. Jika manusia itu berbuat jahat, maka Allah membalasnya dengan kejahatan, yaitu memasukkannya ke dalam neraka. Dan jika manusia itu berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, yaitu memasukkannya ke dalam surga. Kalau manusia itu bahagia dan sengsara, itu bukan karena perbuatan Tuhan, tetapi karena usaha dan perbuatan manusia itu sendiri. Dengan konsepsi keadilan ini, Mu'tazilah ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim pada makhluk terdapat perbuatan zalim. Dengan demikian, maka kalau tauhid membahas keunikan diri Tuhan, al-adil membahas keunikan perbuatan Tuhan. Golongan Mu'tazilah menafsirkan keadilan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia hanya bisa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya, karena kekuasaannya dijadikan Tuhan pada diri mereka. Ia tidak memerintah kecuali apa yang dikehendakinya dan tidak melarang kecuali apa yang dilarangnya. Itu hanya menguasai kebaikan yang dipertanggungjawabkannya dan tidak tahu menahu keburukan-keburukan yang dilarangnya. Yang ketiga, al-wa'ad dan al-wa'id, atau janji dan ancaman. Ajaran ketiga ini membicarakan tentang janji dan ancaman, yaitu al-wa'ad. Seluruh informasi yang menyampaikan tentang akan terwujudnya balasan kebaikan atau ditiadakannya azab bagi seseorang atau ditiadakannya kebaikan terhadap orang tersebut pada masa yang akan datang. Jadi, al-wa'ad adalah janji Allah terhadap orang yang berbuat baik, yakni balasannya dengan kebaikan. Sedangkan al-wa'id adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, atau posisi antara dua posisi. Prinsip al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi menengah ini erat sekali kaitannya dengan timbulnya paham Mu'tazilah yang mula-mula sekali dibawa oleh Wasil ibn Atta. Ajaran dasar keempat ini menyangkut status orang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Mukmin dalam pengertian ini belum ternoda perbuatan yang berakibat sanksi hukum dosa besar, dan kafir dengan menafikan nilai iman yang masih ada dalam diri seseorang. Awal mula persoalan ini sebagaimana dijelaskan bahwa ada seseorang yang mendatangi Hasan al-Basri dalam suatu pertemuan di Masjid Basrah, menanyakan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar sebagaimana pandangan golongan Khawarij yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu telah keluar dari agama dan kafir, dan pandangan kaum Murji'ah mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu tidak merusak keimanan atau mereka tetap mukmin. Wasil ibn Atta mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin mutlak dan bukan kafir mutlak, akan tetapi dia berada pada posisi di antara dua posisi, atau al-manzilah bain al-manzilatain, tidak kafir dan tidak mukmin. Berdasarkan pada keterangan ini, dapat diketahui bahwa bab posisi menengah yang membawa Wasil memisahkan diri dari gurunya dan membuat kelompok baru yang akhirnya menimbulkan satu paham teologi Islam yang dikenal dengan nama aliran Mu'tazilah. Menurut kaum Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikategorikan sebagai kafir karena dalam dirinya masih terpancar nilai keimanan, seperti keyakinannya akan Tuhan. Amal-amal kebajikan masih menjadi bagian dari kehidupannya, tetapi jika perbuatan dosa besar itu tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah, maka akan kekal di neraka. Begitu pula ia dikatakan tidak mukmin sebab perbuatan yang dilakukan merupakan proyeksi perbuatan kufur, sehingga dalam keadaan seperti ini orang tersebut adalah fasik. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah teknis pelaksanaannya, sehingga persoalan tersebut telah muncul sejak zaman sahabat Nabi sampai kepada saat sekarang ini. Menurut Mu'tazilah, kewajiban menunaikan amanah amar ma'ruf nahi munkar dapat dilaksanakan cukup dengan seruan, akan tetapi kalau perlu dengan kekerasan. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diketahui bahwa yang diperintah itu adalah ma'ruf dan yang dilarang itu adalah munkar. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari keadaan yang sebenarnya, serta tidak pula membahayakan diri maupun harta seseorang, kecuali yang sifatnya persengketaan.
Semuanya ini dilaksanakan agar kebenaran dan ketentraman senantiasa terwujud dalam kehidupan sehari-hari serta lebih memperkokoh keberadaannya.